Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laiza Zanunur Anissa Putri, NIM 192121063 dari kelas HKI 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap tindak pidana korupsi. Langsung saja, mungkin beberapa teman-teman masih asing nih dengan sosiologi hukum. Untuk itu, mari kita akan membahasnya lebih detail dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, perihal pengertian atau definisi dari sosiologi hukum itu sendiri, apa sih penjelasannya? Nah, sosiologi yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi itu berarti berbicara mengenai masyarakat. Nah, sosiologi sendiri telah jelas merupakan ilmu yang objeknya adalah masyarakat. Saya merujuk dari buku Sosiologi Hukum yang ditulis oleh Dr. Fitriyatus Solihah SH.MH. Ada beberapa pendapat ahli tentang sosiologi hukum ini, yang dapat kita simpulkan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang membahas tentang gejala sosial yang ditimbulkan oleh sebuah hukum, atau bisa juga diartikan sebagai bagaimana dampak hukum dan norma yang berlaku bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum secara khusus telah membuat aturan bagi tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, pada peraturan tersebut sebenarnya sudah diatur tentang ketentuan hukum mati bagi koruptor yang tepatnya pada pasal 2 ayat 2, yakni menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, hukuman mati bagi tindak pidana korupsi selalu menuai kontroversi di masyarakat, kendati sudah diatur di dalam peraturan yang berlaku. Hal ini selalu memicu perdebatan dalam tatanan implementasinya. Bagi sebagian penganut perspektif HAM, penerapan hukuman mati merupakan perbuatan yang kejam dan pelanggaran kemanusiaan yang terorganisir atas nama negara. Fenomena timbulnya kontroversi tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam kerangka berpikir sosiologi dapat dijelaskan dalam pemikiran interaksionisme simbolik, yaitu produk hukum dapat diartikan sebagai sebuah simbol yang lantas dimaknai oleh masyarakat sebagai peraturan yang mengikat dirinya, dan pemaknaan tersebut merupakan sebuah respon atau hubungan timbal balik. Nah, sebagai contoh nih, pada penghujung tahun 2013, Indonesia itu sempat digemparkan atas penangkapan Akil Muchtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan kasus korupsi dengan memuluskan kecurangan dalam sengketa pilkada di beberapa daerah. Nah, meninjau dari kasus korupsi tersebut yang menjerat aparat hukum ini, menarik apabila meminjam istilah dalam sosiologi, yaitu sosialisasi tidak sempurna dalam konteks kajian sosiologi hukum dapat diartikan bahwa hukum sebagai media dan sumber sosialisasi tidak dapat memenuhi tugasnya, dikarenakan terjadi disfungsi peran dan status para aparat penegak hukum yang bertanggung jawab sebagai agen sosialisasi. Di samping itu, apabila kasus tersebut dikorelasikan dengan konsep determinasi stratifikasi, maka kasus korupsi tersebut cenderung melibatkan individu-individu yang berada di lapisan sosial atas. Hal ini didasar dengan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan status sosial yang melekat pada Akil Muchtar yang bergelar dokter dan berprofesi di ranah hukum. Selain itu, berkat profesinya, ia memiliki aksesibilitas yang tidak didapatkan oleh individu yang berada di lapisan bawah mereka. Nah, realitanya, hukum di Indonesia itu menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan di mata hukum. Potret ketidakadilan hukum yang terjadi antara narapidana korupsi dengan narapidana lainnya seakan-akan itu membenarkan teori kelas dari Karl Marx bahwa kehidupan ini merupakan soal pertentangan kelas dan selamanya akan terkotak-kotakan antara kaum yang berkuasa dan kaum yang dikuasai. Di dalam pandangan Marxis juga dijelaskan bahwa hukum semata-mata merupakan media penindasan bagi kaum yang lemah, sementara itu kaum yang kuat mendapatkan keuntungan, yakni jaminan perlindungan hukum. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sosiologi hukum mempunyai peranan penting di dalam mengkaji kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana telah diutarakan, ada beberapa perspektif dan teori, seperti interaksionisme simbolik, yang berpandangan bahwa perbedaan pendapat soal hukuman mati bagi para koruptor tidak lain merupakan sebuah bentuk dialektika pemikiran manusia dalam menginterpretasikan setiap fenomena yang hadir di masyarakat, dan salah satunya adalah perihal hukuman yang pantas bagi tindak pidana korupsi. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.